Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat walafiat, dikaruniai kesempatan dan waktu untuk belajar. Pada episode kali ini, Pak Said ingin menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, kalian pasti sudah mengenal sejak lama mata pelajaran ini. Mungkin sejak SD sudah dikenalkan dengan IPS. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar mapel IPS? Apakah kalian kemudian membayangkan tentang ilmu yang berisi banyak hafalan, banyak kemudian peristiwa-peristiwa bersejarah, atau hal-hal yang kaitannya dengan sekitar kita, tentang masyarakat? Nah, secara garis besar memang demikian. Jadi ilmu ini mempelajari tentang hubungan kita dengan orang lain. Mengapa ilmu ini menjadi penting? Nah, setidaknya ada beberapa alasan yang nanti Pak Said akan sampaikan. Coba kalian kemudian hubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, bahwa IPS itu merupakan ilmu yang paling aplikatif. Nah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, dan selama kita kemudian masih menjadi makhluk sosial, ilmu pengetahuan sosial akan senantiasa kita gunakan. Kita bertemu dengan orang tua kita, dengan saudara kita, teman, tetangga, sahabat, bahkan mungkin di tempat umum di mana kita menjumpai orang lain, disitulah kita menerapkan IPS. Kemudian yang kedua, fungsi IPS itu membantu individu atau kalian, para siswa, untuk menyadari, diawali dengan memiliki kesadaran terlebih dahulu, kemudian memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama dengan orang lain, dengan masyarakat. Misal, ketika di rumah kita buka tudung makanan ya, kita hendak makan, itu di meja makan terdapat sayur dan lauk. Nah, di situ kita sebagai makhluk sosial yang mana kita juga sadar bahwasanya di rumah itu tidak hanya kita sendirian, ada orang tua kita, ada saudara kita yang mereka juga membutuhkan makan, membutuhkan kebutuhan yang sama. Maka kita kemudian menyadari dan tidak egois, tidak kemudian kita habiskan semuanya. Mentang-mentang kita suka dengan lauknya, kita kemudian habiskan tanpa memikirkan orang lain. Tidak demikian. Nah, salah satu fungsinya tadi adalah kita agar menjadi makhluk sosial yang tidak egois, memikirkan orang lain. Nah, itu fungsi yang cukup penting dari pelajaran IPS ini. Kemudian yang ketiga, kita mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan atas sebuah peristiwa atau kejadian yang menimpa diri kita maupun orang lain. Karena kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita atau peristiwa apa, maka ketika peristiwa itu datang, kita bisa secara bijaksana mengambil keputusan yang baik, yang menguntungkan untuk semua pihak. Kemudian yang keempat, membantu menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari, yang mana manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Selama kita hidup pasti akan menemukan berbagai jenis masalah, entah itu masalah dengan diri sendiri pribadi ataupun
masalah yang kaitannya dengan orang lain. Konflik misalkan, kemudian pertikaian, kemudian bisa jadi salah paham. Nah, itu bisa diselesaikan dengan baik dan kepala dingin. Yang kelima, IPS mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap sebuah fenomena atau kejadian di sekitar kita. Misalkan yang sedang marak saat ini adalah pandemi virus corona, maka kita bisa kemudian mencari tahu. Bersikap kritis itu adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang sebuah peristiwa. Kita mencari tahu penyebabnya, kemudian cara penularannya gimana, kemudian cara pengobatan atau solusinya seperti apa. Nah, itu adalah sikap kritis yang muncul ketika kita memiliki rasa peduli. Yang keenam, IPS membantu kita juga untuk mengembangkan potensi, bakat, minat kita di tengah masyarakat. Apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, itu bisa kita kenali, bisa kita peroleh informasi itu dari pelajaran IPS. Dari mungkin interaksi kita dengan orang lain. Kita bertanya pada mereka, saya ini punya bakat apa kira-kira, atau kekurangan saya di mana. Nah, itu kemudian bisa kita pelajari. Yang ketujuh, IPS itu bisa membantu kita menjadi penengah ketika teman kita atau saudara kita mengalami sebuah konflik, baik itu mungkin karena kesalahpahaman atau hal-hal yang lain. Nah, kita bisa menjembatani, kita bisa kemudian berusaha mendamaikan teman kita atau saudara kita yang sedang konflik tersebut. Yang kedelapan, kita bisa mengetahui batasan-batasan dalam bergaul, dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, di situ sangat diatur, terutama dengan lawan jenis, bagaimana kita bergaul. Jangan kemudian kita berlebihan atau melampaui batas sehingga terjebak dalam perbuatan maksiat. Yang kesembilan, dengan IPS kita bisa menentukan skala prioritas atau hal yang didahulukan, baik itu dalam berkegiatan atau memprioritaskan personal atau orang. Jadi misalkan kita punya dalam sehari itu waktu 24 jam. Kita harus bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita pilih mana hal yang penting, mana hal yang kurang penting. Kita dahulukan hal yang penting, yang bermanfaat. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita, baru kemudian kita melakukan hal yang lain. Demikian juga ketika kita memandang seseorang, kita mendahulukan orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, baru kemudian orang-orang yang lain yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita atau kita tidak mengenal mereka. Dan fungsi IPS yang terakhir adalah mempersiapkan kalian menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang tahu aturan, dan kemudian peduli terhadap lingkungan masyarakat. Sebuah negara itu terdiri dari banyak atau kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya terhadap sebuah sistem, yang sistem itu akan berjalan dengan baik ketika semua anggotanya, yakni warga negara, itu peduli dan menjalankannya dengan taat. Demikian pembahasan mengenai fungsi
dan peran pentingnya kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.